Belajar dari anak-anak tidaklah menurunkan martabat kita. Kita tidak menjadi orang dewasa yang kekanak-kanakan. Sebaliknya, kita dapat bertumbuh menjadi pribadi yang lebih bijaksana dalam menatap hidup kita sendiri. Pernahkah Anda sebagai orang tua membayangkan Anda belajar dari anak Anda? Jika ya, saya tahu kenapa. Karena Anda sadar, dari anak Anda belajar tentang bagaimana menjadi orang tua yang baik, bagaimana bersabar. Dari anak Anda kemudian Anda belajar menghargai orang tua Anda, sebab Anda mengerahkan sekuat tenaga Anda berikan yang terbaik, waktu Anda, pengorbanan Anda yang tanpa batas, bahkan mengorbankan kesenangan Anda untuk merawat anak Anda dan membesarkannya. Anda bekerja siang dan malam membanting tulang mencari nafkah untuk siapa? Untuk anak-anak. Dan saya yakin walaupun sebagian orang tua mungkin menganggap memiliki anak adalah beban, tetapi kemudian Anda sadar bukan beban. Sebab Anda juga kalau menganggap demikian, Anda pun pernah menjadi beban bagi orang tua Anda. Anda akan melihatnya sebagai inilah saat di mana Tuhan membentuk saya sendiri memiliki hati seorang ayah, seorang ibu. Dan kemudian Anda menghargai, dulu orang tua saya pasti juga melakukan hal yang lebih hebat lagi, karena bayangkan pada zaman sekarang tidak ada orang yang pengen punya anak banyak. Dulu orang tua kita punya banyak anak. Dan Anda bisa bayangkan pengorbanan mereka dan perjuangan mereka sebagai orang tua membesarkan kita. Sesuatu yang tak dapat kita bayangkan dan tak dapat kita nilai hanya dengan harta benda saja. Dari anak-anak pun Anda belajar untuk menahan diri dalam kesabaran. Anda belajar untuk bertekun, dan yang tidak kalah penting adalah Anda belajar memberikan keteladanan dan bukan hanya memberikan kritik. Apa yang Anda lakukan adalah guru kehidupan bagi anak-anak Anda. Apa yang Anda ucapkan pun demikian. Maka sadarilah, dari anak-anak Anda belajar bertumbuh dan menjadi lebih dewasa dan menilai kehidupan dengan cara yang lebih bijaksana, dan Anda pun menjadi manusia yang semakin menghargai betapa indahnya kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita ini. Sebab kalau melihat anak-anak kita kemudian ingat, wow, dulu dia masih sekecil ini, sekarang sudah besar segini. Saya bertambah usianya, saya bertambah tua, dan itu akan membuat kita lebih bijaksana melihat apa yang sudah saya lakukan dalam masa kehidupan saya. Dalam Injil hari ini, Yesus mengambil anak kecil sebagai figur yang darinya para murid harus belajar banyak. Para murid berpikir mengenai siapa yang menjadi yang terbesar, bagaimana mereka menjadi yang terkemuka, tapi Yesus menempatkan anak kecil sebagai contoh bagi mereka. Anak kecil yang dari segi strata sosial dianggap belum memiliki hak apapun juga dan tidak bisa berbicara banyak adalah juga tanda kita sebagai manusia, lambang kita manusia yang tergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Anak kecil tidak memiliki apapun yang dapat dia andalkan untuk bisa bertahan hidup sendiri. Dia membutuhkan orang tuanya sepenuhnya. Demikian juga kita sebagai makhluk ciptaan, kita butuh Tuhan. Dan ini mengajak kita untuk rendah hati. Di hadapan Tuhan jangan kita menyombongkan diri. Kita membutuhkan Tuhan. Dan di hadapan sesama, siapakah Anda sehingga bisa mengatakan, saya tidak butuh siapapun dalam hidup saya? Bukankah Anda juga butuh sesama? Kita semua butuh sesama. Dan kita diajak untuk juga saling menghargai satu sama lain dan bukan memanipulasi orang demi kepentingan kita. Lihatlah anak-anak bermain dengan teman-temannya dengan sukacita dan kegembiraan yang luar biasa dengan kepolosannya. Bukankah kita juga manusia mesti belajar dalam keterbukaan, menjadi pribadi yang semakin jujur, menjadi pribadi yang melihat orang lain sebagai juga orang-orang yang patut mendapatkan sukacita karena keberadaan kita dalam kehidupan mereka. Mari kita belajar, terus belajar, bahkan dari anak-anak yang kita miliki dalam rumah, dari mungkin juga anak-anak di mana kita bekerja, kalau kita menjadi guru di sekolah. Saya tahu Anda akan semakin bijaksana untuk menatap kehidupan ini karena belajar lebih banyak lagi bahkan dari anak-anak kecil. Dan berkatilah kami Tuhan dengan berkat-Mu yang Maha Kuasa,
dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati dan semangat.